Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Pak Kurtubi. Ingin memberikan pembelajaran online ekonomi, khususnya akuntansi ya. Karena pelajaran ini butuh fokus yang konsen yang cukup banyak. Sementara pelajaran akuntansi ini adalah pelajaran yang sangat penting. Oleh-oleh belajar di SMA jurusan IPS adalah akuntansi, yang memang langsung bisa dipraktekkan untuk keperluan kita nanti kerja. Saya jamin kalau fokus mempelajari ini, teman-teman akan bisa mengaplikasikan di dalam nanti di pekerjaan perusahaan jasa, yaitu memegang keuangan. Itu saya yakinkan itu bisa ya, asal nanti fokus sedikit. Karena memang di awal saja akuntansi itu harus fokus. Oke ya, dipastikan selesai paket C ini kalau mengikuti pelajaran akuntansi dasar ini, nanti bisa masuk di perusahaan jasa, entah jadi staf atau disuruh memegang keuangan. Itu ya jaminannya. Jadi kalau tidak mengikuti pelajaran ini akan sangat merugi saya kira ya. Baik, jadi di sini ada modul ekonomi ya. Ekonominya itu di e-modul.kemdikbud.id, ekonomi. Kemudian untuk akuntansi khusus ada di catatan yang nomor berapa ya? Modul 12. Modul 12. Nah, di sini ya. Di modul 12 ini kita akan melihat perusahaan jasa. Ya, ini gampang sebenarnya. Perusahaan jasa itu perusahaan melayani, perusahaan pelayanan seperti Gojek gitu ya, rumah sakit, bengkel, salon. Kalau perusahaan yang besarnya seperti Garuda Indonesia ya, dan juga penerbangan-penerbangan lainnya. Itu jasa, tidak menjual barang tapi menjual jasa atau pelayanan. Baik. Nah, bagaimana siklus akuntansi perusahaan jasa? Ini yang kita pelajari. Yang pertama, kita lewat saja lah, ini tinggal dibaca saja. Yang kita pelajari adalah mulai dari tahapan pencatatan. Ini yang perlu dilatih. Nomor 7 ya, kita lihat nomor 7. Nah, di sini akuntansi itu siklusnya menggunakan tahap nyatet. Nah, pertama dari bukti transaksi. Lalu nanti jurnal dan buku besar. Hari ini di pertemuan singkat ini kita akan membahas tahap pencatatan. Ya, kita nanti juga bisa latihan. Baik, di tahap pencatatan itu apa yang harus dicatat ya? Pertanyaannya begitu. Yang pertama bukti transaksi dulu. Oke. Bukti transaksi dalam perusahaan jasa itu apa saja sih? Kalau mengeluarkan barang, kalau beli sesuatu kita dapat kwitansi, dapat nota ya. Kalau menyerahkan barang dapat kwitansi. Jadi ada istilah nota, kwitansi. Lalu kalau kita beli barang itu kemudian barang itu kita beli dengan cara kredit. Ini namanya faktur. Faktur namanya ya. Namanya faktur, dan faktur ini bukti bahwa kita ini membeli barang tanpa uang. Nah, ini faktur. Bukti transaksi penjualan secara kredit. Jadi kita beli dengan ngutang ya. Faktur biasanya dibuat rangkap. Oke, ini contoh faktur. Misalnya beli handuk kecil, jumlah harganya sekian, harga satuan sekian, jumlah sekian. Oke, apalagi nota ya. Nota kontan udah tahu ya. Nah, ini totalnya berapa? 493.000 ya. Jadi barangnya tidak disebut. Tapi ini beli apa aja? Beli barang ya, beli perlengkapan gitu. Nota debit itu untuk internal ya. Dikirim kembali kalau ada retur. Terus nota kredit ada. Nah, lalu masuk cek. Cek itu kalau kita utang ke bank gitu terus dicairkan atau mencairkan cek. Ada orang bayar menggunakan cek, maka kita bisa cairkan. Jurnal, baik. Yang kedua jurnal. Nah, yang penting ini yang akan kita latih hari ini. Jadi kita buat kolom berdasarkan seperti ini, ya. Ada tanggal,
keterangan referensi debit kredit. Oke, kita praktekkan langsung ya. Langsung kita praktekkan, yaitu di mana? Di WPS saja ya. Kita buka WPS-nya, WPS Office, karena ini gratis ya. Nah, kita bukanya di spreadsheet, kemudian kosong. Oke, ini adalah catatan jurnal ya, jurnal umum. Kita copy. Pertama keterangan ya, tulis saja tanggal dulu, tanggal dibuang. Terus di sini keterangan terus lagi. Di mana sih? Oke, ini ya, ini buang dulu, mengganggu. Oke, yang pertama tanggal keterangan referensi debit kredit. Oke, tanggal keterangan referensi debit kredit. Jadi tanggal, terus keterangan, lalu debit, referensi ya, ref, terus debit, lalu kredit. Nah, seperti ini ya. Ini kalau mau bekerja langsung bikin begini saja nantinya ya. Apa namanya? Misalnya ini jurnal umum. Jurnal umum itu kan catatan keuangan pertama kali di perusahaan gitu ya. Jurnal umum misalnya salon Anita, nah, misalnya gitu ya. Ini kalau mau gedein nggak bisa lah kalau gini mah ya. Bulan apa? Misalnya bulan Januari. Bulan apa sih ini sekarang? Agustus ya. Agustus. Oke, tanggal Agustus 2022. Oke. Misalnya kita bikin transaksi di sini ya, kita buat nomor 1 transaksinya. Kita bikin aja langsung. Namanya buka salon itu apa sih pertama? Ya, Anita invest dana berapa? 30 juta. Ya, 30 juta. 30 juta dan peralatan berapa? Misalnya 40 juta. Nah, berarti di sini harus ditulis 20 juta di debit, 20 juta di kredit. Karena debit kredit harus dicatat ya. Debit kredit harus dicatat, ini biar ada nol-nolnya ya. Nah, gitu. 20 juta dikurang. Jadi kalau nulis mah nggak usah pakai ketik, otomatis kalau di Excel ya. Sip. Nah, tapi persoalannya di sini nulisnya apa? Kan gitu ya. Berarti kita perlu mengenal akun dalam kartu sakti aja deh. Saya akan mempelajari, kalian akan pelajari kartu sakti karena nanti akan memahami nama-nama akun. Oke, jadi kartu sakti itu terdiri dari bentar. Ya, jadi saya akan buat kotak. Pertama ini kotaknya begini deh ya. Nah, sebelah sini warna kuning juga, kasih kotaknya. Oke, oh enggak, ini dibagi 2 kotaknya. Ini di sini dibagi 2. Oke, di sini ada kotak. Ini ada kotak. Nah, jadi perhatikan ini adalah kunci agar kita mampu bisa mengerti akuntansi. Ini harus ada kartu sakti ya. Ini kartu sakti. Isinya sih cuma label-label saja ya. Nama-nama akun di sini bertambah. Di sini bertambah.
kotak atas, kotaknya dibedain deh warnanya ya. Nah, ini kotaknya warna apa ya? Ya, gitu aja ya. Di sini kotak harta namanya. Dalam kotak harta itu, harta perusahaan terdiri dari banyak ya. Kotak harta itu terdiri dari satu apa ya? Kas ya. Terus piutang, perlengkapan, peralatan. Ini nama akunnya ya, nama akun yang kalian harus ingat betul-betul dalam perusahaan jasa. Nah, oke, udah. Ini saya besarkan biar jelas. Oke, ya cukup jelas ya. Jelas, Pak. Dan lu di sini ada kotak namanya utang. Utang, lalu di bawah ini namanya modal. Ini jangan gede-gede dah ya. Agak ke sini aja, misalnya segini deh. Terus ini dibuang. Banyakkan. Cara buangnya hapus. Segini dihapus deh. Cara menghapusnya adalah klik kanan, hapus. Hapus apa? Oke ya. Di sini utang, di sini modal. Oke, ini dibuat tengah-tengah. Caranya copy kemudian kontrol. Nah, gitu aja. Utang dan modal. Oke, cukup jelas. Ya, di sini jadi ada kita punya apa kotak seperti ini. Nah, ini plusnya sebelah kanan ya. Plusnya sebelah kanan saya gedein. Nah, ini bertambah namanya ya. Bertambah. Taruh sini. Oke, ini bertambah. Nah, yang di tengah ini juga ada. Kotak ini kan ada kotak utang dan modal itu, kalau sebelah kiri itu min, ya min itu artinya berkurang ya. Nah, di kotak ini juga yang sebelah kanan, kotak ini warna kuning ya. Oke, dua kotak ini, kotak harta dan kotak harta dan utang modal. Nah, di harta itu ada 4 macam. Oh, ini berarti berarti ini enggak ada garis tengah ya, uang garis tengahnya. Oke. Nah, di dalam modal itu nanti ada kotak lagi, yaitu namanya nah, di sini ada pendapatan, di sini beban. Pendapatan dan beban. Pendapatan ini dan beban ini panjangin biar sama, biar kelihatannya sama ya. Oke, pendapatan sama beban ini aturannya sama ya dengan apa? Dengan ini nih, kiri kanan ya. Jadi pengembangan dari modal itu ada pendapatan dan beban. Oke, sampai sini apa yang harus kalian lakukan, yaitu bagaimana agar kita memahami cara kerja kartu sakti. Cara kerja kartu sakti ini adalah
Ini akun ada berapa? 4, 5 utang, 6 modal, 7 pendapatan, 8 beban. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah itu doang. Ya, ini saja akun yang perlu diperhatikan. Baik, kalau kas bertambah itu ada sebelah kiri ya. Kalau kas berkurang ada sebelah kanan. Oke, kalau yang namanya plus, ini plus itu artinya apa? Bertambah ya. Plus itu artinya bertambah. Kalau ini kan posisinya kiri ya, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Ini pasti kalau kiri itu debit ya. Kalau kanan pasti kredit. Sama di sini juga ini pasti debit. Yang ini debit kanan kredit. Kredit. Nanti di itunya. Ini yang harta sebelah kanan kredit. Di sini debit. Intinya kiri debit, kanan kredit. Itu ya. Kredit. Jadi memang seperti itu aturan-aturan mainnya. Di mana kita nanti akan bisa memahami bagaimana kita melakukan transaksi ini dengan baik dan benar. Oke, baik. Transaksi pertama, Anita invest dana 30 juta dan peralatan berapa? Peralatannya 40 juta ya. Nah, 40 juta. Oke, berarti di sini ada angka 40 juta. Di sebelah kanan juga 40 juta. Ini kan ada dua akun ya. Akun transaksi yang pertama, terus transaksi yang kedua. Nah, ini pada tanggal yang berbeda ya. Oke, di sini yang perlu kalian ketahui adalah bahwa akun-akun yang ada ini, oh ini nggak usah ya. Yang mana yang nggak usah, yang ini. Oke, di sini tanggal misalnya tanggal berapa? Tanggal 2 misalnya ya, 2 Agustus. 2 Agustus. Di sini tanggal 3 Agustus. Tanggal 2 juga sama. Masih tanggal 2 juga ini. Berarti cuma ada 2 transaksi, masih tanggal 2 juga. Oke. Nah, perhatikan di transaksi pertama ini nama akunnya adalah apa di sini? Nah, Anita investasi dana. Pertama investasi dana itu berarti kamu punya apa? Punya uang ya dari Ibu Ya. Anita. Kamu ini posisinya sebagai pencatat keuangan nih. Maka kamu akan mendapatkan uang dari Ibu siapa? Ibu Anita. Jumlahnya berapa? 20 juta ya. Berarti kasnya bertambah apa berkurang? Bertambah, Pak. Bertambah. Berarti di kiri ya, debit. Nah, berarti kas kamu tulis di debit. Kas. Iya, Pak. Tuh gitu. Lalu yang kedua ini kan debit udah. Di kreditnya kamu harus lihat piutang bukan ya? Bukan ya. Perlengkapan? Bukan. Peralatan bukan. Nomor 1 ya. Utang Ya. bukan. Pasti modal. Modal. Jadi akun modal yang dimasukkan. Modal bertambah ada di Kredit. Ya, berarti di sini kamu tulis modal. Modal. Cuma kalau nulis di kredit harus ada jarak ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lah. Nah, jadi kan. Jadi untuk 30 jutanya sudah beres nih ya. Nah, udah tercatat kamu. Kemudian untuk yang 40-nya, yang 40 peralatan ya. Nah, ada akun namanya peralatan. Karena Ibu Anita selain ngasih duit juga kasih peralatan, berarti perusahaan salon Anita itu nambah peralatan apa tidak? Bertambah iya, Pak. tidak peralatannya? Bertambah. Bertambah, betul. Berarti peralatan bertambah ada di debit ya, plus bertambah kan? Debit. Nah, di sini nih bertambah. Debit, Pak. Berarti kamu tulis di sini peralatan. Begitu dong, peralatan. Nah, yang 40 juta ke kanannya? Kas. Bukan.
Bukan. Bukan, Pak. Bukan kas, apa dong? Kas. Oh, peralatan. Apa ya, guys? Apa ya? Karena dia Peralatan. ngasihnya bukan uang loh. Dia ngasihnya langsung peralatan. Oh. Utang? Oh, Bukan. bukan. Kemungkinan modal ya? Oh ya, Kemungkinan modal nggak? modal, Pak. Modal Iya, Pak, bukan, bisa ayo. jadi. Bisa jadi. Iya, Pak, bisa jadi. Iya betul, modal. Karena nggak mungkin kalau yang lain, ayo. Beban bukan. Berarti dia modalnya berupa uang sama berupa alat-alat ya. Nah, jadi jangan ragu. Di sini ditulis modal lagi, nggak apa-apa. Tuh, jadi modalnya nanti dicatat 60 juta ya. Nah, langsung aja ya, buku besar ya. Nah, buku besar itu kamu harus nyatet kasnya dalam buku besar namanya kas. Nah, di Iya. buku besar ini, buku besar Salon Anita. Nah, ini cepat aja langsung, kamu bisa nanti. Nah, buku besar Salon Anita. Nah, tapi buku besar apa ini? Buku besar kas. Nah, jadi kas itu nanti kamu tinggal pindahkan aja. Nah, ini tinggal di copy aja di sini. Ini jurnal umum jadi buku besar tip 2 kas. Salon Anita bulan Agustus. Nah, ini buang. Nah, ini tanggal juga boleh ditanggalin, boleh enggak ya. Ini buang aja. Nah, kas itu berarti dari apa? Modal Anita. Peralatan Anita. Ya, modal Anita berapa? Di debit apa kredit? Di debit ya. Kas dulu, kas dulu, kas dulu. Kita yang menyatat kas. Berarti di sini sama dengan, kamu tulis sama dengan ya. Kamu ketik sama dengan. Terus klik ke lembaran jurnal umum, klik ini. Nah, terus enter. Pindah dengan sendirinya ya. Nah, ini modal Anita. Terus apa lagi? Ini jurnal umum ya, tulis jurnal umum. Lalu kas nggak ada lagi ya? Nggak ada lagi. Kita bikin, berarti ini nggak ada ini. Kasnya modal Anita ya. Kas dari modal Anita maksudnya. Oke, kita bikin lagi. Ini kita bikin duplikat ya. Duplikat lembar. Yang kedua adalah modal. Buku besar modal. Nah, langsung kamu bikin aja. Sini ganti buku besar modal. Nah, ini buang. Buku besar modal. Modal ya, ada di 20 juta tuh ya. Oke, modal di sini di buku besar modal. Kamu tulis modal Anita. Nah, itu adanya di debit apa kredit? Kita lihat di kredit ya. Modal pertama di kredit. Berarti di sini kamu tulis di sini lurus dengan modal Anita ya. Sama dengan kemudian ke jurnal umum. Klik terus klik aja di sini. Enter. Maka akan pindah. Oke. Nah, ketika kamu pindah ini harus dikasih apa ya? Tanda checklist ya. Checklist. Boleh checklist, boleh kode sebenarnya kalau di pelajaran kode, tapi karena kita lama nanti kita bikin checklist saja kalau ini artinya sudah dipindahin ya. Gimana caranya ya? Kita cari gambar checklist apa ya? Ini aja ada kok. Insert simbol ya. Simbolnya checklist saja ini ya, checklist. Tuh. Checklist berarti artinya sudah dipindahkan, lalu modal juga sudah pindah. Yang berikutnya apa nih? Peralatan belum ya, berarti sini harus ditulis peralatan. Duplikat lagi peralatan. Oke, di sini buku besar peralatan. Oke, Salon Anita. Nah, di peralatan ini dibuang ya. Nah, kan peralatan ada di sini ya, berarti di debit. Nah, di sini di peralatannya di debit di sini. Sama dengan kemudian klik jurnal umum, klik di sini. Nah, lalu jangan lupa ini apa nih? Peralatan
peralatan dari Bu Anita. Oke. Dan dia sebagai modal. Berarti catatan buku kas sudah ada 3 ya. Nah, ini modal kan ada 3 jenis, kas, modal, dan peralatan. Kas, modal, peralatan. Oke. Di sini sebenarnya cuma itu doang. Nah, kalau sudah ini jangan lupa di apa namanya? Di copy ya di sini. Kalau ini sudah dipindahkan di buku tamu. Buku tamu. Buku apa? Jurnal umum. Buku besar, jurnal umum. Oke ya, ini baru 1 ya, running out. Aduh, selesai kita ini. Karena apa namanya Zoom-nya gratis. Aduh. Ya ampun, bentar. Ini gimana nih? Bisa nggak? This will end 10 menit. Oke lah, biarin aja deh. Nanti kita 10 menit. Ya. Oke, yang kedua nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, nggak apa-apa. Karena sudah punya alat, sudah punya ini perlengkapan dan peralatan, maka Bu Anita apa? Sewa tempat kan, misalnya namanya usaha kan. Berarti Ibu Anita menyewa ruko. Harganya berapa? Misalnya 40 juta. Oh, jangan 40. 15 juta dah ya. 15 juta. Kalau ini mah kalau ketik manual mah harus titik-titik, ini karena buat soal ya. Tapi kalau di itu aslinya jangan. Oke. Kamu dapat uang nggak dari Bu Anita? Lihat kan Sakti. Ulangi. Bu Anita menyewa ruko. Bu Anita berarti meminta kamu suruh ngapain? Mengeluarkan uang apa? Mengeluarkan apa? Piutang, apa perlengkapan, apa peralatan? Mengeluarkan kas. Mengeluarkan uang dong. Berarti kasnya dikurangi. Ya, berarti ada di kredit ya, kasnya. Pak. Betul. Ya. Berarti kasnya berkurang. Kalau kredit taruh di bawah ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kas. Beban? Kas. Kasnya ya sama angkanya ya. Di kredit berapa sih tadi? Kas 15, Pak. Kas berkurang ya di kredit. Oke. Kas berkurang di kredit. Berapa tadi totalnya? 15 juta. 15.000.000. Nah, dia otomatis tuh ya. Nah, di debetnya apa? Ayo. Di debetnya? Iya. Bayar sewa loh. Bayar sewa itu pendapatan yang berubah nih. Akunnya yang berubah apa kira-kira? Utang? Beban. Betul, bebannya berkurang ya. Di debet. Ya. Oke. Karena harus lawanan dengan kas. Kalau kasnya di kredit pasti di sininya. Oke, berarti di sini adalah beban sewa. Beban sewa ruko ya. Nah, di sini saya tanggal 3 ya. Di sini beban sewa kamu harus bikin lagi buku besar beban ya. Cuma 8 kok. Beban. Oke, satu lagi di sini jangan lupa beban. 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 Lalu satu lagi peralatan beban. No. Oke, ntar dulu ya. Beban dulu. Nah, ini buang. Sewa ruko kan? Sewa ruko. Beban sewa maksudnya ya. Ini debet apa kredit? Di debet ya. Beban sewa. Beban sewa. Oke. Beban sewa ini berarti 15 juta. Sama dengan klik di sininya. Nah, yang ininya kas. Kan sudah ada kas ya. Nah, berarti di kas buku besar ini adanya di kredit, klik apa? Sama dengan ke jurnal umum terus kas. Di kredit. Tuh, berarti di sini modal Anita terus biaya sewa atau beban sewa. Beban biaya sewa ruko misalnya 15 juta. Jadi dikeluarkan untuk
ini kas ya, pemasukan kan, kalau ini pengeluaran. Udah gitu. Nah, setelah udah dicatat di sini, kamu buru-buru dikasih tanda ya. Artinya sudah dipindahin ke buku besar. Oke, langsung sampai tutup ya. Nanti Ibu Anita menyewa ruko, habis nyewa ruko apa? Beli perlengkapan kredit, beli perlengkapan utang ya ke toko Sansan. Berapa misalnya beli perlengkapan harganya 8 juta. Oke, gimana tuh berarti? Apa yang berubah akunnya? Belinya pakai uang tidak? Kas berkurang. Yang berubah apa berarti? Kas. Kas. Enggak lah. Ah, kan beli, Pak. Kan belinya pakai ini kredit. Coba lihat. Oh, berarti Di utang, nggak bawa duit. Kecuali kalau belinya pakai duit. Oke, intinya yang bertambah apa? Pasti utang. perlengkapan dong ya. Iya. Perlengkapan bertambah ada di debit, kredit ya. Di Oh, debit. iya. Berarti di sini Ya. langsung kamu tulis, bisa tanggal 4 bulan Agustus. Di sini perlengkapan. Perlengkapan, totalnya sama 80 juta, 8 juta. Oke. Nah, di sini juga sama 8 juta. Cuma namanya apa di sininya, di kreditnya? Utang ya, Pak. Betul, utang bertambah. Nah, kalau bertambah berarti di Ya, kanan ya. Di kredit. kredit. Betul. Di sini kamu tulisnya utang. Nah, Aduh, ya Allah, akuntansi. gampang banget kan? Di sini apa peralatan ini utang ya. Oke, peralatan udah ada. Perlengkapan yang belum ada ya. Oke, perlengkapan. Di sini kamu tulis perlengkapan. Oke, perlengkapan. Ini buang ya. Perlengkapan utang. Dia di debit apa kredit ya? Perlengkapan di debit. Oke, langsung di sini klik sama dengan terus klik ini. Nah, dari sini buru-buru dikasih checklist karena sudah dipindah. Lalu di sini utang, berarti utang di kredit. Buru-buru kamu sama dengan utang di sini. Nah, ini buang ya. Di sini utang peralatan. Toko Sansan. Boleh aja digituin ya. Dijelasin juga boleh, enggak juga nggak apa-apa. Yang penting peralatan. Nah, di sini berarti ditambahin ini. Ini, anggap ini sampai selesai segini ya. Kalau kita jumlah, maka harus sama ya. Kita jumlah autosum dari sini. Nah, terus copy, paste, tempel ya. Nah, maka kiri kanan itu sama. Inilah akuntansi. Modelnya seperti ini, sangat mudah ya. Jadi buku besar pun juga seperti ini. Nanti dijumlah ke bawahnya atau di sebelah kanannya dikasih saldo, bisa aja saldo gitu ya. Boleh pakai itu, boleh di bawah saldonya. Ini berarti 20 juta. Pas di sini berarti dikurangi ya. Berarti caranya sama dengan ini dikurangi ini. Nah, sama dengan 5 juta. Jadi kalau ditanya bosnya, Neng, ini salon kita ini kasnya tinggal berapa? Langsung aja buka buku apa? Buku kasnya. Oh, tinggal 5 juta, Bos. Gitu ya. Ini buku besarnya diganti. Utang ya. Utang, terus yang ini perlengkapan diganti perlengkapan. Oh, nggak selesai-selesai sih ini. Ya udah kita lanjut ya sampai ketutup sendiri ya. Oke. Lanjutkan. Biarin aja sampai apa? Sampai selesai. Oke. Sudah beli, simpan dulu ya. Akuntansi latihan 1. Nah, habis beli perlengkapan utang, terus beli lagi. Beli peralatan. Beli peralatan ini sekarang ya. Peralatan ke toko Sansan lagi. Sansan.
RP-nya berapa? Misalnya 12 juta. Ya. DP-nya 2 juta. Karena duitnya tinggal 5 juta kan tadi ya. Nah, boleh nggak begini transaksinya? Beli peralatan ke toko, 12 juta nilainya ya, tapi baru DP 2 juta. Boleh nggak? Boleh. Boleh lah, masa nggak boleh? Jadi transaksi seperti itu. Coba nomor 4 gimana tuh berarti? Berarti Ayo coba. Saujana boleh jawab, Neng? Kamu bisa ngikutin kok. Ini dari awal kok sebenarnya. Nanti kamu biar tambah pintar, ngerti.